Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Masih Selalu belum ya? semangat pagi. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, luar biasa. Diulang lagi ya. Bapak ulang lagi ya, semuanya ya. Yang masih agak ngantuk-ngantuk, silakan diusir ngantuknya. Ya. Nah, diusir ngantuknya dengan semangat 5 pagi-pagi hari ini. Ya, oke, siap. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Oke. Are you ready untuk belajar? Ready, Pakai yes ya. Yes. Oke, Bapak ulang lagi ya. Are you maaf, aduh ya Allah subhanahu. Are you ready untuk belajar? Ready, Yes, ready. Oke, baik, terima kasih. Sekarang panggilan yang kedua. Pagi semua anak-anak. Pagi. Luar biasa. Dimar Masih semangat? Siap, Masih. Kurang, suaranya siap masih gitu ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku gitu ya. Oke. Tepuk semangat. Oke. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih kalian semua sudah hadir di kelas kita. Kali ini kita kurang lebih 24 orang siswa sudah hadir dari 34 ini. Nah, ini masih ada sekitar 10 orang yang masih on the way, masih di perjalanan mungkin, atau masih dalam untuk masuk ke ruang virtual. Perjalanan bang. Ya, baik anak-anak sekalian. Teman-teman, kita kemarin beberapa hari tidak virtual, ya, karena Pak Guru ada. Kemarin laptop Pak Guru nampaknya sudah lelah, jadi tidak bisa digunakan sama sekali, sehingga keyboardnya harus diganti, ya. Alhamdulillah kemarin Pak Guru sudah selesai, laptopnya sudah sembuh kembali, sudah diganti keyboardnya, harddisknya juga sudah diganti, mudah-mudahan bisa selesai, ya. Mudah-mudahan tidak kambuh lagi lah, gitu kan. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita kali ini, seperti biasa, kelas kita akan diawali dengan berdoa. Ya. Kalau kemarin yang memimpin doa laki-laki, sekarang kita minta yang memimpin doanya perempuan. Setuju enggak? Setuju. Setuju enggak? Setuju. Ya, setuju. Ya, kalau Bapak tanya, setiap Bapak tanya, jawabannya harus diawali dengan kata siap, ya. Jadi kalau misalnya Bapak tanya setuju enggak, jawabannya berarti siap, setuju, gitu ya. Oke? Oke. Nah, coba Bapak tanya lagi. Gimana? Setuju tidak? Siap. Oke, setuju ya?
Siap. Sekarang berarti bagian kaum Hawa nih, kaum Hawa yang membantu memimpin membaca doa. Silakan, siapa kira-kira? Ada rekomendasi dari teman-teman semuanya? Siapa yang kita rekomendasikan untuk memimpin doa? Yang belum tapi ya? Cila. Yang belum. Necila. Silakan. Nakila Neisila sudah pernah kayaknya Neisila ya? Zakira. Zakira Bapak. Siapa? Zakira. Iya, Siapa Nadine? Ada usulan, Din? Zakira. Zakira kata Nadine. Ada usulan dari Nadine Zakira. Setuju tidak? iya, setuju. Setuju. Oke. Setuju Zakira. Iya, siap. Oke, kalau begitu, kalau kalian semua sudah setuju, untuk 1 minggu ini, insya Allah Zakira yang diberikan amanah oleh teman-temannya untuk memimpin membaca doa. Siap ya Zakira ya? Iya. Oke, silakan Zakira dipimpin membaca doa hari ini. Siap, baca doa dimulai. Ya, bisa nggak membaca Asmaul Husna? Bisa membaca Asmaul Husna? Lagi, Pak. Bisa. Apa lagi? Masih ingat nggak Asmaul Husna? Ingat. Ingat ya, sekarang akan putarkan Asmaul Husnanya. Kalian silakan diikuti ya. Siap ya? Bapak akan putarkan Asmaul Husnanya. Ya. Ikuti. Silakan ikuti. Kudus ya salam. Ya mu'min Semua ikut.
Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah membacakan Al-Asmaul Husna bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan berkah ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ada yang tahu nggak? Ini kita belajar tentang tema berapa? Ayo. Tema 8, tema 1, pembelajaran 5. 8 pembelajaran 5. Tema 8, tema 1, pembelajaran 5. Oh, oke, siap. Baik, anak-anak sekalian, ya. Di hari ini kita lanjut ke materi. Bapak akan membahas beberapa materi pada kesempatan hari ini. Kalian semuanya, are you ready? Ready. Siap, ready sir, gitu ya. Bapak tanya lagi, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Are you ready? Ready, sir. Oke, kalau begitu silakan semua mic-nya di mute ya. Di mute mic-nya. Bapak akan menjelaskan penjelasan materinya. Di mute dulu semua ya. Siapa nih yang belum di mute? Bapak mute dulu coba. Oke, siapa lagi yang belum di mute ya? Gimbaran di mute ya. Kakak di sana boleh nggak?
Oke. Baik, anak-anak sekalian. Bapak akan buka sekarang tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 yang Bapak sebagaimana Bapak tampilkan di layar. Di classroom, Bapak menyematkan ada 4 yang Bapak sematkan di classroom. Yang pertama ada PPT, ini PPT ini slide ya, slide PPT. Kemudian ada YouTube video pembelajaran. Kemudian ada panduan belajar, ya, panduan belajarnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada video lagu kampungku dan pembahasannya. Ini ada pembahasan materi tentang lagu ya. Nah, nanti kalian semua ini, kalian harus buka semuanya ya. Kalian semuanya harus buka, supaya apa? Supaya kalian semua bisa, memahami materi kali ini secara utuh, apa saja materinya ya. Kemudian PPT-nya dibaca dan dipahami ya. Kemudian video pembelajarannya disimak ya, diperhatikan, ditonton baik-baik dan disimak apa yang ada dalam video pembelajaran tersebut ya. Kemudian tambahan materinya juga silakan ditambahkan. Untuk panduan belajar juga ini jangan lupa disimak ya. Bapak akan buka di panduan belajarnya. Seperti biasa, panduan belajar ketika diklik kamu akan diarahkan ke blog Pak Guru ya. Di sini blog Pak Guru sudah disiapkan, semua materinya sudah ada di sini. Ada 4 yang disematkan, semuanya sudah ada di blog Pak Guru ya. Kamu tinggal klik saja di sini ya. Yang pertama panduan belajar, kita klik panduan belajar ya. Nah, ini adalah panduan belajarnya. Yang pertama, mari kita belajar di halaman 35 sampai 42. Nah, silakan dibuka halaman 35 sampai 42 ya. Bukunya dibuka, kita akan belajar di halaman tersebut ya. Kemudian kamu masih ingat tentang tangga nada? Beberapa di tema 7 kalau tidak salah kita belajar tentang tangga nada juga ya. Belajar tentang tangga nada. Kamu tentu masih ingat tangga nada itu ada berapa macam? Siapa yang tahu? Kita akan belajar dulu. Boleh kamu angkat tangan. Bapak akan flashback dulu ke belakang. Siapa yang tahu tangga nada itu ada berapa macam? Boleh angkat tangan yang masih ingat. Oke, Bapak hitung sampai 3, mendapatkan hadiah 100. 1, 2, Pertanyaannya. 3. Lukman, silakan Lukman. Tangga nada itu ada berapa, Man? Tangga nada. Ada 2. Ada 2. 1. Mayor dan minor. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tepuk tangan virtual untuk Lukman. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman. Betul sekali jawaban dari Lukman, sangat tepat ya. Tangga nada itu ada 2. 1 tangga nada mayor, yang kedua tangga nada minor ya. Tangga nada mayor dan tanda nada minor itu ada perbedaannya ya, tidak sama antara tangga nada mayor dengan minor gitu ya. Ada yang tahu nggak? Ini juga sudah Bapak ingin tanya coba pada kalian, ada yang tahu nggak ciri-ciri tanda nada mayor apa? Ciri dari tangga nada mayor. Ya, ada yang tahu nggak ciri dari tanda nada mayor apa saja? Silakan angkat tangan yang bisa angkat tangan. Bapak hitung sampai 3. Ya, Muhammad Raja, silakan dah. Silakan dah. Cirinya apa? Tangga nada mayor cirinya apa? Gembira.
ciri tanda nada mayor biasanya liriknya atau nadanya nada gembira, semangat gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Jiah? Apa Pak Jiah cirinya? Ciri tanda nada mayor? Ciri tanda mayor gembira dan bersemangat. Ya, itu sudah tadi ya sama Raja ya. Terima kasih ya. Lutfia sekarang, silakan Lutfia. Diawali dengan nada do. Biasanya diawali dengan nada do ya. Oke. Jadi ciri tangga nada mayor itu ya, nadanya biasanya bersemangat, gembira tadi ya. Gembira dan biasanya diawali oleh nada do, itu cirinya ya. Ciri dari tangga nada mayor. Ya, gitu. Yang semangat menggebu itu biasanya tangga nada mayor. Misalnya Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Semangat gak? Semangat gak? Semangat. Ya. Nyanyinya semangat. Berarti itu tanda nada apa tuh? Tanda nada mayor atau minor? Tangga nada mayor. Mayor. Karena itu semangat. Oke, Bapak punya lagu lagi nih, Bang Bini. Maju gentar, membela yang benar. Apa itu? Tangga nada mayor atau minor? Mayor. Semangat. Tepuk tangan virtual dulu untuk semuanya. Yeay. Keren ya. Berarti kalian semua masih ingat ya dengan tanda nada mayor. Oke. Ya. Mengenai tanda nada ini, ya, tanda nada mayor biasanya digunakan untuk lagu-lagu yang gembira, semangat. Sementara tangga nada minor biasanya digunakan untuk lagu-lagu yang sedih, temponya lambat, gitu ya. Seperti lagu Syukur. Dari yakinku teguh, ikhlasku penuh. Itu tangga nada apa? Mayor atau minor? Minor. Karena nadanya lambat ya, tidak semangat. Biasanya sedih, melo-melo itu biasanya tanda nada minor ya. Tapi kalau yang semangat itu mayor biasanya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan lanjut belajar. Bapak akan menjelaskan materi tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 5, lingkungan sahabat kita ya. Oke, anak-anak sekalian, di yang pertama ada muatan SPDP, mengidentifikasi lagu tangga nada diatonis mayor ya. Yuk, untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengidentifikasi ini itu masuknya dalam tangga nada diatonis mayor atau minor ya. Untuk mengidentifikasi nada itu, kita ya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada tipsnya nih ya. Tipsnya beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kamu harus amati dulu nada dasar dan interval lagu ya. Nada dasarnya apa? Kalau nada dasarnya do, oh berarti ini pasti tangga nada mayor. Kalau diwawali dengan do ya. Kalau misalnya interval lagunya 3/4, ada yang 4/4, ada 3/4 dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya, nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu maka kamu akan memahami apakah itu termasuk nada minor atau mayor ya. Nyanyikan dulu lagunya. Kalau nyanyinya semangat, nadanya nada semangat, berarti mayor. Kalau nadanya lambat ya, yang mendayu-dayu, itu berarti minor. Oke, selanjutnya di muatan bahasa Indonesia kita belajar KD 3.8 ya.
menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Bagaimana cara kita menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, ya, non-fiksi? Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwanya ada beberapa langkah. Ini tipsnya juga ya, supaya kamu bisa menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada non-fiksi. Caranya bagaimana, gitu ya? Jangan kita ketika melakukan sesuatu pasti ada langkah-langkahnya, ada kuncinya, ada tipsnya, ya. Begitupun ketika kamu mau menceritakan kembali peristiwa yang terhadap pada teks, pada bacaan. Kan ada bacaan nih, setelah kamu baca, bacaan tersebut dibaca dari awal sampai akhir, kemudian setelah dibaca biasanya guru meminta coba kamu ceritakan kembali nak apa yang kamu baca. Bagaimana cara menceritakannya? Nah, ini lihat langkah-langkah berikut. Yang pertama, kalau kamu menceritakan kembali teks peristiwa, ya, non-fiksi. Nah, yang pertama, cari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Ya, kalau kita mau mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks tersebut, yang pertama, cari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Mana peristiwanya? Ya. Peristiwa yang ingin diketahuinya apa? Cari di dalam teks tersebut. Apa peristiwa yang ingin diketahui? Misalnya peristiwa tentang bacaan tentang kejadian meletus gunung, gitu ya, meletusnya Gunung Merapi. Maka kamu cari teks yang berkaitan dengan peristiwa tentang Gunung Merapi tersebut, ada enggak? Gitu. Kemudian setelah ditemukan, baca teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir. Baca dari awal. Kalau sudah ada teksnya, baca dari awal sampai akhir. Kemudian dalam proses membaca, nah ini yang paling penting, dalam proses membaca, cermati pokok-pokok informasi yang terdapat, yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Kamu harus mencermati, cermatilah pokok-pokok informasinya. Pokok-pokok penting, informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Ya, informasi penting itu tentang apa? Bisa kita lihat dengan menggunakan 5W1H. Apa gitu ya? Pengertian, tentang pengertian, kalau ada pengertian, kemudian di mana tentang tempat, ya. Kemudian siapa, tentang orang, itu informasi pokok, informasi penting, tentang mengapa kejadiannya, sebab akibatnya, mengapa, ya. Kemudian bagaimana, ya, bagaimana terjadinya, gitu ya. Itu pokok-pokok penting itu kamu harus cari di bacaan tersebut. Kemudian setelah kamu sudah temukan, ya, pengertian ditemukan, waktu sudah ditemukan, orangnya sudah ditemukan, tempatnya sudah ditemukan, waktu terjadinya, jumlah orangnya sudah ditemukan. Maka selanjutnya kamu catat informasi tersebut dalam bentuk poin-poin saja. Poin-poin penting. Atau buat dalam peta pikiran. Ya, dalam peta pikiran, di tengahnya judul, kemudian sambungkan dengan menggunakan kata penyambung, misalnya pengertian, langsung di atasnya. Ya. Kemudian nama tempat di mana langsung di atasnya dibuat. Begitu ya. Buat berbentuk peta pikiran bisa, berbentuk poin-poin penting juga bisa, atau diagram alir juga boleh, ya. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan tersebut dengan bahasa kamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks, gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, muatan IPA, menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Ada air ini penjelasan tentang keberadaan air di permukaan bumi, tentang materi IPA-nya, keberadaan air di permukaan bumi, ya. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Ya, jadi ketika air hujan datang, ya, air itu mengalir dengan dua proses, ya.
ketika air hujan turun, air itu mengalir dengan dua sistem ya. Satu, mengalir langsung ke sungai, ya, dari tanah itu mengalir ke sungai kecil, ke selokan dulu, dari selokan masuk ke sungai kecil masuk ke sungai besar, masuk lagi ke sungai besar dan dialirkan sampai ke laut. Nah, itu proses air hujan, ya, kalau melalui sungai. Ada juga yang masuk meresap ke dalam tanah, ya, masuk meresap dalam tanah. Air hujan datang, airnya langsung meresap ke dalam tanah, ya, diserap oleh tanah. Kemudian oleh tanah tersebut ada pohon-pohon diikat oleh akar-akar pohon, kemudian nanti akan menjadi cadangan air di dalam tanah. Ya, pada musim kemarau cadangan air tersebut akan keluar, ya, masuk ke mata-mata air, keluar di mata-mata air, masuk ke sungai kecil, sungai besar, dan sampai juga ke lautan. Begitu ya. Nah, proses penyerapan air oleh tanah itu namanya infiltrasi namanya, ya. Penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Silakan dicatat, diingat-ingat gitu ya. Nah, proses infiltrasi ini pada saat ini sudah mulai terhambat. Ya, kalau proses infiltrasi ini tidak tidak bisa dilakukan, maka apa yang terjadi dampaknya akan banjir. Ya, akan banjir. Kenapa banjir? Karena air yang turun dari langit, air hujan itu ketika turun, dia tidak bisa langsung menyerap ke dalam tanah. Dia hanya masuk ke sungai saja. Dia masuk ke sungai saja, ya, ke sungai kecil, sungai besar. Sungainya akhirnya tidak bisa menampung air, debit air karena terlalu besar. Harusnya airnya dibagi dua, yang satu ke sungai, yang satu masuk ke dalam tanah. Tetapi ada gangguan, yang harusnya masuk ke dalam tanah ini terhambat. Terhambat, tidak bisa masuk ke dalam tanah. Kenapa? Karena di atas permukaan tanahnya sudah menjadi beton-beton, sudah menjadi aspal dan lain sebagainya, sudah berdiri bangunan-bangunan tinggi, ya, sudah diplur dengan beton, ya, dengan semen, dengan aspal dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Air tidak bisa masuk menyerap infiltrasi ke dalam tanah. Akibatnya air tersebut hanya berada di permukaan tanah, mengalir di permukaan tanah, masuk ke dalam sungai, sungainya kecil. Karena sungainya kecil, akhirnya sungainya meluap, tidak bisa menampung. Karena tidak bisa menampung, akhirnya sungainya meluap, airnya besar, tumpah kembali airnya ke perkampungan. Akhirnya terjadilah banjir. Nah, itu oleh karena itu kita sekarang sedang digalakan adanya gerakan untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Jadi di rumah-rumah kalian, kalau ada ruang terbuka hijau, jangan dikasih semen ya, biarkan dia terbuka supaya ketika turun hujan, minimal air akan turun, masuk menyerap ke dalam tanah yang kita biarkan terbuka ya. Baik, Anda lanjutkan. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan biasanya. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Baik, anak-anak sekalian, contoh pemanfaatan sungai. Sungai yang besar biasanya sungai yang besar itu bukan lagi 2 atau 3 meter, sampai ada yang lebarnya itu sampai lebih dari 5 meter. Ini sangat lebar ya, ada yang 10 meter, sangat lebar, seperti sungai Kapua, sungai Nil, dan lain sebagainya. Nah, sungai yang luas, yang lebar, itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Airnya bisa dimanfaatkan selain air sungai itu digunakan untuk keperluan sehari-hari bagi manusia, ternyata air juga dapat digunakan sebagai sarana transportasi, ya, sarana transportasi. Di negara-negara modern, sungai besar itu disulap menjadi tempat wisata.
edukasi, wisata alam, back to nature ya, wisata alam. Sehingga keindahannya sangat luar biasa. Ada sampan, ada transportasi, perahu dan lain sebagainya. Ini sangat indah ya. Kemudian pengairan sawah, air juga digunakan, air sungai juga selain transportasi air digunakan juga untuk pengairan sawah ya. Kemudian yang ketiga juga digunakan juga sebagai media tambak ikan atau udang. Sungai yang besar itu biasanya digunakan sebagai tempat tambak ikan dan udang ya oleh para petani. Begitu. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, anak-anak sekalian, silahkan kalian nanti buka bukunya di halaman 35 ya, halaman 35. Di sini ada lagu Kampungku. Nah, ya, ada lagu Kampungku. Mari kita amati dengan nada pada lagu Kampungku. Nanti di halaman 35 lagu Kampungkunya kalian amati, kemudian nyanyikan. Nyanyikan lagu tersebut untuk membantu bagaimana menyanyikannya, kamu dapat memahami penjelasan dan memutar videonya pada link berikut. Nah, nanti klik linknya, ya, klik link ini, ya, atau di Classroom di sini sudah ada video lagu Kampungku. Kamu klik di sini, kamu akan masuk ke sini, ya. Ini adalah lagu Kampungku. Bagaimana cara menyanyikannya? Ya, ini penjelasannya. Silahkan kamu baca. Termasuk di sini ada penjelasan ringkasan materinya, ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan videonya, video lagu Kampungku Tepi Sungai, ya. Kampungku Kampungku. Ini Bapak sudah siapkan. Nanti kita akan nyanyikan sama-sama ya. Kita akan nyanyikan sama-sama. Baik, anak-anakku sekalian. Nanti setelah setelah itu kamu pelajari, nyanyikan lagu tersebut menggunakan alat musik yang ada di sekitar kamu. Nanti kamu nyanyikan lagunya menggunakan alat musik yang ada di rumah kamu. Kamu bisa menggunakan gitar. Kalau kamu punya gitar, boleh gunakan gitar. Pak, saya punya piano, boleh nggak? Boleh menggunakan piano. Pak, saya punya pianika, boleh nggak? Boleh menggunakan pianika. Atau misalnya kamu menggunakan alat musik lain. Saya tidak punya gitar, tidak punya piano, tidak punya pianika. Tapi Pak, saya punya tangan. Bisa digunakan menggunakan tangan nggak? Boleh, tepuk tangan berarti ya. Dengan cara tepuk tangan. Iringi lagumu dengan tepuk tangan. Gitu. Pak, saya tepuk tangannya juga nggak bisa. Tapi saya punya galon Pak di rumah. Boleh. Kamu tatalu ya, kayak tatalu menggunakan galon, kamu nyanyikan dengan baik, namanya musik ensemble ya. Nah, kamu boleh menggunakan galon atau gelas yang diisi air berbeda-beda ukuran misalnya, itu menimbulkan bunyi yang berbeda. Atau menggunakan apa saja di tempat kamu sehingga bisa mengiringi lagu tersebut dengan indah. Gitu ya. Nah, kemudian kamu bisa juga berduet dengan orang tuamu. Misalnya, saya nih lagunya biar nyanyinya lebih enjoy, lebih bagus, saya bisa berduet dengan orang tua. Boleh. Kamu, orang tuamu juga kebetulan misalnya suka menyanyi, kamu mau berduet dengan orang tuanya? Boleh, silahkan ya. Itu malah lebih bagus, kamu bisa duet dengan ayah dan bundamu. Atau misalnya kamu berduet dengan saudaramu, boleh. Dengan kakakmu, dengan sahabatmu, boleh. Ya. Silakan kamu boleh berduet dengan siapa saja. Ya, gitu ya. Kemudian hasilnya nanti kamu videokan dan diupload ke YouTube, diupload ke Classroom supaya nanti Bapak bisa lihat. Ya. Nah, videonya Pak, boleh nggak videonya diedit dulu? Boleh, silakan. Pak, boleh nggak videonya tidak usah diedit langsung diupload? Boleh, silakan aja. Mana-mana saja yang kamu suka, yang kamu bisa, yang kamu mampu, gitu ya. Kalau kamu sudah mampu mengedit video, silahkan diedit dengan menggunakan hasil karya kamu sendiri. Oke, ya. Nah, kemudian setelah itu, kamu memperhatikan gambar halaman 38, kemudian menjawab soal-soal, lalu diupload di halaman 39 sampai 40. Kamu mengisi juga, ya, hanya mengisi saja. Baik, anak-anakku sekalian,
Kita sekarang akan mendengarkan bagaimana nyanyinya Kampungku. Bapak akan memutarkan videonya. Kalian silahkan dengarkan baik-baik ya. Nanti kita akan bernyanyi sama-sama. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Di sungai dengan bunga untuk tepi sungai tempat kita di sana kembang rasa kasih ya, boleh kalian sekarang boleh ikut ya. Ya, silakan boleh ikut. Kita perhatikan lagi ya. Semuanya boleh ikut, silakan. Lihat di atasnya ada kalimat-kalimatnya sudah dituliskan. Sambil diperhatikan di buku halaman 35. Kampungku tepi sungai itu ya, itu lagu ya, itu lagu Kampungku ya. Kalian bisa suaranya bisa dikeluarkan. Kita mulai sekarang, kita nyanyi ya, sama-sama kita nyanyikan sama-sama ya. Are you ready? Ya. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Nah, kalian nanti nyanyikan sama-sama. Lagunya sudah ada, bukunya silakan dibuka halaman 35 lagunya ya. Halaman 35. Oke? Siap semuanya? Siap. Bapak akan bukakan. Ya. Siap. Kampungku tepi Siap lagi yang kedua.
Di sungai tempat tinggalkan di sana sungai rendang Oke, tepuk tangan virtual dulu untuk kita semua. Yeay. Terima kasih teman-teman sekalian, kalian semua sudah ikut bernyanyi, luar biasa ya. Jadi nanti kamu seperti itu ya. Tinggal kamu menyanyikan lagunya, kemudian silakan diiringi dengan musik yang ada, dan langsung di-upload ke apa namanya, ke classroom ya. Nanti Bapak akan lihat di sana. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja materi pada kesempatan hari ini. Tepuk semangat. Masih semangat. Yes, siap. Masih. Yes, ready, sir. Mana semangatmu? Ini semangat kok. Oke, baik. Sekarang Bapak mau absen ya, Bapak sekarang mau absen dulu sebelum selesai. Absen, bentar. Yang hadir silakan nanti angkat tangan ya. Adlina Kausar, ada Adlina Kausar? Apa? Ada. Adlina Kausar ada. Oke, siap. Terima kasih Adlina. Hadir ya. Adrian pasti gak ada. Nggak bohong. Adrian. Adlina hadir, bentar. Adrian. Gak ada. Adrian ada dong. Oke. Sekarang kita lanjut ke siapa ya? Adrian, ada Adrian? Gak ada. Nggak ada. Ada Adrian? Nggak Nggak ada? Gak ada, Bapak. Al, ada Al? I am ada bos. Nah, jawabannya kalau Bapak panggil ya, kamu jawabnya I am ada ya, I am ready sir. I am ready sir ya. I am ready sir. I am going. Ya, yang Bapak panggil I am ready sir gitu ya. Kemudian selanjutnya I am ready sir. siapa ya? Andini ada? I am ready sir. Andini? Tidak ada? Apa ini apa? Bagas, ada Bagas? Keluar kali. Bagas? Ada, Pak. Bagas? Jawab, Ada. I am ready sir. Bagas mah keluar. Gak, canda. Yang Bapak panggil Bagas, ada Bagas Bagia tapi tidak nyahut, mana ya? Bagas ada? Bagas, main yuk. Halo, Bagas? Main ML. Absen dulu ya. Kayaknya nge-lag, Pak. Bagas kayaknya nge-lag. Oke, berarti belum Bapak hadirkan ya. Zakira, ada Zakira? Zakira sekarang. I am ready, sir. Ada. I am ready, sir. Oke, thank you.
Ezio Jibril. I am ready, sir. Oke, thank you. Fauzia, apa Jia? Ijo, kemarin Ijo main. I am ready, sir. Oke, thank you. Fauzia Alia Aziza. I am ready, sir. Oke, thank you. Pinza Andika. Amat lu. I am ready, sir. Oke, thank you. Haikal Putra. Ada. Haikal Putra. Gak ada. Ngelek kali, ngelek. 2, 3, ngelek. Lukman. Keluar gitu tadi mah aku lihat. I am ready, sir. Oke, thank you. Lutfia. I'm ready, sir. Oke, thank you. Firly. I am ready, sir. Oke, thank you. Zulfahri. Julpare. Oke, thank you. Gimbaran. 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 Tidak ada. Gimbaran. Oke. Gimbar mah tidur gua Dias, depan. Dias, Yadi. Dias Dias, tidur. Yadi. Dias mah nggak ikutan kok. Nggak ada. Oke. Muhammad Arfan. Ada. Muhammad Arfan. Ada. Arfan. Muhammad Arfan ada. Gak ada lagi. Muhammad Fabian. Ada, Pak. I'm ready, sir. Arfan mana Arfan? Arpan ada, Bapak. Silakan. Arfan ada. Arfan. Yes, ready sir. Jawab dulu. Yes, ready sir. Arfan. Arfan jawab. Oke. Fabian, Muhammad Fabian ada. Ya, Pak. Silakan dijawab langsung. Kalau dipanggil langsung jawab dengan yes, I am ready. Apa lagi? Muhammad Fabian. I'm ready, sir. Oke, thank you. Muhammad Faisal. Ada. Faisal. Oke. Noval, Muhammad Noval Asadil. Ada lagi. Ada. Muhammad Kok Noval ada bukan Asadil. ini? Oh ini ada apa? Faisal. Faisal, mana Faisal? Silakan jawab. Ada Faisal. Silakan jawab Faisal. Oke, thank you. Naufal ada Naufal? Naufal Asadil? Tidak ada. Muhammad Raja. Nggak ada. Semua Muhammad Raja. I'm ready, sir. Oke, thank you. Mulki Apriansa. I'm ready, sir. Oke, Ada, thank Pak. you. Nadine Kalaisya. Asal. I'm ready, sir. Oke, thank you. Naisila Cantika. Naisila Cantika. Ih, Bapak Ikal ada. Naisila Cantika. Tadi teh si Ikal teh udah belum absen teh. Naisila Cantika tidak ada. Oke, Ozil Ramdan. Anji Ramdan. I'm ready, sir. Ozil Ramadan. Anji Ramadan. Ozil ada? Oke, thank you. Putri Fadila. Bapak Ikal ada. Putri Fadila. Putri Fadila ada? Ada itu Pak, ada. Silakan jawab. Yang tidak menjawab berarti Bapak tidak hadirkan nih. Putri Fadila silakan jawab. I'm ready, sir. Oke, thank you. Rajib, ada Rajib? Nggak ada. Nggak ada Nggak Pak. ada, Pak. Rainaldi. Renaldi ada. Rainaldi Waldan, silakan jawab. Ada. Oke, thank you. Rain Yazinka Irawan. I'm ready, sir. Oke, thank you. Kaila Nur Latifah. Kaila nggak ada Kak? Oke. Sandi Alfarisi. I'm ready, sir. Oke, thank you. Syafira. I'm ready, sir. Oke, thank you. I'm ready. Yasmin. 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 Ada Kak? I'm ready, sir. Oke, thank you. Baik,
Berarti yang tidak ada, silakan yang tidak ada Bapak sebutkan ya, yang tidak hadir hari ini. Haikal, Pak, ada Haikal ada. Mana Haikal? Ada Haikal? Haikal? Ada. Tuh kan. Mana Haikal? Jawab Haikal. Ayo Dedisar. Oke. Haikal itu nomor berapa ya? Umur 11. Nomor 11 ya. Oke. Bapak akan ulang lagi dari atas, yang tidak hadir saja. Kalau Bapak sebut, yang Bapak sebut berarti itu tidak hadir. Kalau memang kamu tidak hadir, kamu boleh langsung jawab yes ready sir gitu ya. Oke. Adrian tidak hadir. Andini tidak hadir. Yes, ready, sir. Bagas tidak hadir. Yes. Ada, Pak, ada. Mana Bagas? Ada? Ada, Pak. Bagas, masuk Bagas. Jawab. Bagas, jawab. Yes, ready sir. Yes, ready, sir. Oke. Yes, Andini nggak ada ya? Ada-adanya. Berarti Andini yang nggak ada ya? Oke, lanjut ke Gimbaran. Gimbaran hadir? Gimbaran tidak ada ya? Oke. Yas Setiadi. Yas Setiadi. Kalian kasih bro. Goblok. Muhammad Naufal juga tidak ada. Nei Sila juga tidak ada. Haji Ailah juga tidak ada. Oke, thank you. Oke, anak-anak, kita belajar finish sampai hari ini. Ini Gimbaran ada. Ada apa nih tadi? Iya, kayaknya nge-lag, Pak. Gimbaran kayaknya nge-lag. Jadi kayak tadi perasaan ada lag. Gimbaran. Ada. Oke, kalau begitu Gimbaran ada ya? Dias ada nggak Dias? Dias nggak ada. Nggak ada ya. Jangan Kalau wajib nggak bakal ada. Naufal juga nggak ada. Nei Sila juga nggak ada ya. Jasma nggak bakal masuk sekolah. Baik, anak-anak sekalian, demikian. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dadah. Arigatou gozaimasu.